Halo, selamat malam Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya pada malam hari ini. Tentunya malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Sobat WK semua ya. Karena kita seperti biasa mau talk show edukasi seksual. Saya dengan Joanita Ari nggak sendirian, nggak pernah sendirian. Pasti selalu ditemani dengan rekan saya yang paling ganteng. Ahmad Sabra. Ya, selamat malam Sabra. Malam Bari. Dan tentunya narasumber yang sudah Sobat WK tunggu ya, Dr. Binsar. Selamat malam Dr. Selamat Binsar. malam Mbak Ari. Bunga-bunga di mana-mana nih bagus bunga. Berbunga-bunga. Kalau malam Itu Jumat menyenangkan. malam Jumat harus berbunga-bunga ya, Dok. Iya. Baik Berbunga-bunga, dokter, hari ya. ini tuh beda banget ya. Iya. Dokter baju bunga-bunga, tapi kita bicara tentang penis bengkok gitu. Gitu. Tapi nggak memang harus dibahas dok. Jadi kita Iya. ngebahas yang tabu-tabu menurut Betul, masyarakat yang iya. orang-orang tuh merasa ih kenapa sih bahas Diomongin, malu gitu. Nah iya. gitu kan. Tapi ternyata emang banyak yang kepo sebenarnya, Betul. banyak yang pengen tahu. Banyak Nah, pengen tahu, betul. seperti yang menurut info nih dok, seperti bagian tubuh lainnya. Katanya nih dok, kan saya nggak punya, jadi saya nanya nih sama dokter. Iya. Penis pria cenderung akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan ini tuh bisa terjadi baik dalam penampilan, fungsi, maupun potensi gangguan kesehatan. Untungnya sebagian besar perubahan pada penis terkait usia terbilang katanya normal gitu ya dok. Dan nggak bisa, dan tidak perlu memerlukan perhatian medis. Apa benar kayak gitu dok? Baik, pemirsa Tribun Warta Kota, saya harus kasih tahu ya, bahwa yang namanya penis itu kan sudah pernah kita ngomong Mbak Ari, Mas Abran. Iya. Penis itu tidak ada tulang, Iya. ya, Tak bertulang gitu dok. tak bertulang, ya, sama seperti lidah tak bertulang. Ya. Penis itu nggak ada jaringan ikat, nggak ada otot, nggak ada. Penis itu pure hanya pembuluh darah, ya, arteriol dan venul. Jadi pembuluh arteri yang lebih kecil itu namanya arteriol dan vena yang lebih kecil venula. Nah, pembuluh darah itu akan menentukan yang namanya besar kecilnya penis. Makanya ada proses namanya ereksi. Jelas ya? Nah, pada seorang pria yang udah lanjut usia nih, nah, kita perlu tahu yang namanya proses di dalam pembuluh darah ada namanya sklerosis atau yang namanya sumbatan. Oh, gitu. Sumbatan di arteri, ya, sumbatan di pembuluh darah. Itu karena faktor usia ya dok? Faktor usia. Oke. Dan kita tahu pada usia 35 tahun ke atas, seorang pria itu akan mengalami sumbatan akibat dari apa? Dari protein darah yang meningkat, terutama namanya fibrinogen. Begitu fibrinogen yang meningkat, maka yang pasti kita tahu aliran darah akan berkurang. Itu satu. Belum lagi nanti yang namanya oksidasi, mengalami arteri itu mengalami oksidasi sehingga akhirnya mengalami apa? Penyempitan. Nah, akibat dari itu adalah yang pasti sirkulasi darah yang awalnya pada usia 30 tahun ke bawah itu bagus. Kita bisa bayangkan Mbak Ari. Ya Mbak Ari nggak usah bayangkan lah ya, susah ya. Nggak punya toh. Iya. Ya, Sabran punya toh. Sabran Bayangkan aja Sabran ya. Sehingga pada waktu usia 40, 50 ke atas itu makin tersumbat. Nggak usah lah bicara ereksi. Bicara biasa itu akan mengakibatkan yang namanya penis akan mengecil. Nah, biasanya tegang gini Mbak Ari. Kalaupun dia tidak ereksi dia akan lurus, tapi karena kekurangan aliran darah ke dalam, dia mulai bengkok atau mengecil. Nah, ini yang dibilang oleh para pria lanjut usia, penis saya kok makin kecil dan makin bengkok ya. Sebetulnya bukan karena struktur anatomisnya yang berbeda, tapi karena aliran darah yang berkurang. Ya memang karena faktor usia Faktor tadi usia. ya dokter ya. Belum lagi nanti itu akan mengganggu pada waktu pria tersebut mengalami atau ereksi ya. Ada ereksinya atau proses ereksi terjadi pada pria tersebut. Akibatnya apa? Aliran darah tidak akan maksimal masuk. Sehingga kita bisa bayangkan ereksinya juga tidak maksimal. Nah, lalu pertanyaan berikut, kalau begitu ada solusi nggak ini penis bengkok dan mengecil di lanjut usia? Nah, pemirsa Tribun Warta Kota pasti ada solusinya, pasti ada Mbak Ari, Sabran. Iya. Ya,
Saya ngomong sama Sabran. Ya, karena Ari nggak punya itu. Nah, ada solusinya. Solusinya apa? Yang pertama, saya mau tanyakan, ada faktor risiko nggak bagi yang ada pada pria tersebut? Faktor risikonya apa? Ada penyakit hipertensi nggak? Itu yang dominan ya. Penyakit hipertensi ada nggak? Lalu yang kedua, penyakit jantung koroner ada nggak? Nah, karena jantung koroner, perlu pemirsa ketahui, sahabat Tribun dan sahabat Warta Kota dan pembaca Tribun, bahwa penis, koroner jantung, dan pembuluh darah otak itu sama diameternya. Oh gitu dok. Sama. Iya ya dok ya. Jadi kalau kita penisnya udah mulai mengecil, ereksinya sudah mulai bermasalah, kalau di angiografi jantungnya pasti sudah ada sklerosis. Oh udah itu Penyempitan, pasti ya. Penyempitan, penyumbatan pasti sudah ada. Nah, kalau protokolnya dokter jantung di atas 70% sklerosis, pasang ring. Nah, kalau di MRA otaknya pasti sudah ada penyumbatan. Nah, 3 ini diameternya sama. Penis, jantung, otak. Sehingga pada waktu seorang pria itu mengalami komorbidnya ini harus diatasi. Hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes. Nah, ini terutama nih yang dominan ini 3 nih. Trimasketirnya buat seorang pria mengalami gangguan ereksi ya harus diatasi. Lalu gaya hidup, merokok, alkohol, lalu yang namanya ada gangguan pernah make narkotik narkoba nggak. Nah ini juga harus diatasi. Nah itu nomor 1. Jadi komorbid harus kita singkirkan dan harus diobatin. Yang kedua, solusinya adalah bagi pria lanjut usia, cek hormon testosteronnya. Saya sudah ngomong dan berkali-kali di talk show saya bicara, testosteron akan menyebabkan pengeluaran nitric oxide pada seorang pria, di mana nitric oxide itu akan menimbulkan libido dan akan mendorong aliran darah masuk ke penis. Begitu kadar testosteronnya drop, bisa kita bayangkan pembuluh darah sudah rusak, dorongan yang nggak ada, akhirnya apa? Ereksi tidak terjadi maksimal, tidak terjadi maksimal ya. Akhirnya bisa saja ereksi, namun seperti tape derajat 1 atau derajat 2, isinya pisang, lembek. Itu paling maksimal ya dok ya? Ya, paling maksimal. Itu yang kedua. Jadi hormon testosteron. Yang ketiga, otomatis kita obati. Kita obati apa? Kita obati gangguan ereksinya. Kita obati pembuluh darah penisnya. Itu. Hari ini juga sebetulnya semua pria ya Mbak Ari, Mas Sabran, 100% itu mengeluhkan penisnya bengkok dan mengecil. 100% pria di usia berapa? Lanjut usia, definisi daripada Kemenkes usia berapa Mbak Ari? 65 tahun ke atas. Bukan 70 lansia ya, enggak. Lansia tuh 65 tahun ke atas ya. Angka harapan hidup Indonesia udah di atas 70 sekarang. Begitu. Jadi intinya adalah itu yang kita lakukan, perbaiki. Nah, hari ini ada teknologi ini yang keempat, yang namanya LSWT. Apa tuh? Linear Sound Wave Treatment. Jadi penis itu pernah dengar nggak kalau di batu ginjal itu kan batu ginjal tuh ditembak ya. Laser itu dong. Ditembak ya. Di penis itu ada LSWT. LSWT itu adalah diketok itu pembuluh darah penisnya. Di 4 titik dari luar tapi. Ini misalkan penis, pangkal penis kiri kanan, batang penis kiri kanan. 4 titik ini. 1 kali ketuknya 900 kali ketukan. Nah, itu 900 kali ketukan, 4 titik. Itu untuk melancarkan ya dok? Ya. Jadi obat dari dalam, lalu ketok dari luar. Gitu. Jadi kayak fisioterapinya. Nah itu. Oke. Itu bisa diobatin. Jadi pria lanjut usia dengan penis bengkok dan mengecil, jangan takut. Berarti bukan organ penisnya yang bermasalah, tapi pembuluh darahnya yang bermasalah. Itu Mbak. Jadi bisa sembuh ya dok ya? Bisa. 100% bisa sembuh? Saya katakan 100% bisa sembuh. Tetapi begini, pemirsa Tribun Warta Kota. Pria 70 tahun,
dengan penis bengkok dan kecil, ya kita perbaiki semuanya. Ya harap maklumlah, butuh waktu untuk kembali kepada usia 30. Tetapi kondisi badan gimana? Itu juga perlu penting ya. Dok, kalau kulitnya itu mengkerut juga nggak dok? Misalkan orang tua kan keriput gitu dok. Nah kulit pada penis itu gimana dok? Dia kendor juga nggak? Kalau kulit itu otomatis Mas Abran. Iya. Namanya kulit muka aja mengkerut, apalagi kulit penis. Ya, pasti mengkerut ya kan. Jangan Kendur diharapin lah. tegang Tegang atau lah. kencangan, pasti mengkerut. Buah zakar juga pasti Mengkerut. apa kayak lemas begitu Iya, ya. Ya, Kendur, jadi, kendur. Ya itu. Jadi saya mau katakan penyulit orang tua yang mengalami penis bengkok dan mengecil adalah komorbid. Oh baik. Adanya hipertensi, sakit jantung, diabetes. 3 ini. Belum lagi yang lain, Mbak Ari. Hormon tiroid, pemakaian obat-obatan mungkin ya. Iya. Atau yang lain-lain. Ginjal, Nah, penyakit ginjal misalnya, atau misalnya gangguan kebugaran yang lain. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Tapi 3 ini dominan. Jantung, hipertensi, dan diabetes. Ya, gitu. Oke. Terus dok, itu mungkin nggak sih kalau penis bengkok ini tuh dialami oleh seorang pria yang usianya di bawah 60 tahun tadi? Kalau masih di bawah 60 tahun itu sangat kecil kemungkinan, Mbak Ari. Kita harus sampingkan, pemirsa Tribun dan Warta Kota, kita harus sampingkan dengan namanya Peyronie disease. Peyronie itu penis bengkok. Bengkoknya bengkok bener di atas 30 derajat. Nah, itu beda. Itu kan gangguan kongenital, biasanya akan dilihat pada usia remaja dan harus dilakukan reposisi. Reposisinya bagaimana? Dioperasi, Mbak Ari. Bayangkan aja Mbak Ari lah, kan Mbak Ari nggak punya ya, penisnya bengkok di atas 30 derajat ya kan, ya hampir 9 di atas 45 derajat bengkok dia, reposisi, operasi caranya. Ya, jadi ini bukan seperti Peyronie disease, tapi karena kurangnya sirkulasi darah di dalam pembuluh darah penis. Itu. Iya. Jadi beda ya dok. Beda, ya. ya. Jadi ini kalau kecil sekali kemungkinan di bawah 60 pasti karena usia lanjut. Usia gitu lanjut, ya, dok, betul. ya. Karena problem pembuluh darah ya. Bengkoknya beda ya dok? Jadi bengkoknya usia lanjut beda sama Beda, yang di bawah usia betul, lanjut gitu ya. ya dok ya. Oke. Tapi terus ada selain tadi yang dokter bilang terapi gitu ya dok. Ketika dia tadi menjalani terapi, apakah juga fungsinya juga akan normal kembali gitu dok? Karena kan usia juga udah lanjut. Ya, jadi pada waktu gini, kesimpulannya Mbak Ari. Pada waktu aliran darah dalam penis kita perbaiki, kita obati, otomatis nanti ereksinya terperbaiki. Oh, jadi secara tidak langsung Iya, ya dok ya? Sekaligus ya dok? Kita perbaiki supaya penisnya tidak menceyut, tidak mengkerut, Tidak bengkok? ya, dan otomatis ereksinya akan perbaikan. Sekaligus jadi ya dok ya? Bentuknya dan fungsinya? Bentuk dan fungsinya. Ya Sabran ya. Iya. Baik dokter, terima kasih untuk ulasannya pada malam hari ini. Iya. Dan jika ada sobat PK ada pertanyaan yang belum terjawab di sini, bisa menghubungi dokter Binsar langsung atau bisa tulis di bawah komen. Nanti kita akan rangkum ya, pertanyaan Iya. dan kita akan tanyakan ke dokter Iya. Binsar. Baik, sebelum ditutup silakan reviewnya dokter. Saya akan review simpulkan bahwa penis bengkok dan mengecil pada pria lanjut usia itu, ya para pemirsa harus tahu bahwa itu disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Ya, baik itu tersumbat, baik itu mengalami gangguan oleh karena darah yang bermasalah, ya karena kolesterol, karena gangguan seperti diabetes, ya itu akan mengganggu sehingga akhirnya membuat penis itu secara tidak langsung akan mengecil dan akan mengalami bengkok lah, bentuk yang abnormal yang pada usia muda tidak didapatkan. Ya, kita harus bedakan dengan namanya Peyronie disease. Peyronie disease itu bengkok lebih dari 45 derajat pada pria muda. Itu karena gangguan bawaan dan harus dioperasi obatnya caranya. Yang kedua, pada waktu penis bengkok dan kecil pada bengkok dan mengecil pada pria lanjut usia, kita perbaiki
pembuluh darahnya kita obati, otomatis ereksinya akan terperbaiki. Artinya akan dipulihkan, akan menjadi naiklah begitu ya. Derajat 3 aja udah syukur banget Mari, bisa keras lumayan. Ya enggak Mas Iya, Abran? betul. Ya kan derajat Usia, 3, usia 65 ke atas ya toh. Kalau usia derajat 1, derajat 2 susah masuk ke vagina. Susah, itu masuk susah. Derajat 3 minimal. Ya. Nah, yang ketiga, gangguan komorbid yang ada yang dimiliki oleh para pria lanjut usia harus diobati. Ya, jadi kalau minum obat diabetes atau diet atasi ya harus dilakukan. Hipertensinya harus terkontrol. Ya, kalau penyakit jantung koroner obat yang diberikan harus. Tapi perlu waspada, ada obat-obat golongan tertentu dari hipertensi yang akan menyebabkan blocking ereksi. Ya, golongan beta blocker, bisoprolol yang sering diresepkan itu akan menyebabkan blok ereksi. Kontradiksi. Ya. Ini teori terbaru nih Sabran, Mbak Ari. Ternyata beta blocker juga ada yang tidak menyebabkan ereksi. Golongan nebivolol namanya. Banyak di luaran. Bisa di itu bebas gitu Iya, dok ya? ya tapi artinya tetap harus konsultasikan ke dokter, iya. ke dokter jantung. Bisoprolol itu obat generik BPJS semuanya make. Iya. Tapi ternyata blok ereksi. Oh. Nah, simposium terakhir, penelitian terakhir, nebivolol itu udah banyak. Ya, problemnya mungkin nggak masuk BPJS kali ya. Nah, itu beta blocker yang tidak menyebabkan blok pada ereksi. Itu. Jadi para pemirsa yang ingin berkonsultasi silakan saja chat di 0813 8231 7586 ya. Saya praktek di Depok, Pondok Indah dan di Bogor. Demikian mungkin Mas Abran, Mbak Ari. Baik, ya, Pak Dokter. Baik, terima kasih Dokter Binsar Ya. untuk ulasan pada malam hari ini dan khususnya para bapak-bapak di luar sana Ya. yang mungkin usia sudah lebih dari 65 tahun yang pengen tetap gereng. Tadi kalau ya. punya masalah penis bengkok silakan loh boleh konsultasi langsung ke Dokter Binsar. Tadi Dokter Binsar sudah kasih ya nomor handphonenya Ya. untuk WhatsApp-nya dan jangan telepon ya gitu karena Jangan telepon. beliau Chat, juga ya. punya Chat saja. urusan keluarga gitu. Ya. Oke. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam ulasan dan tema yang lebih menarik lagi. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.